Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Oke, selamat sore teman-teman komunitas perokok. Jadi sore ini saya sama Aryo, teman dari Kojak Nusantara ya? Kojak Nusantara. Jadi perokok bijak Nusantara. Kita akan mencoba melakukan forum seperti ini. Mungkin insya Allah kita akan rutin setiap minggu kita akan coba angkat isu-isu menarik, tema-tema menarik untuk kemudian kita diskusikan. Hari ini sedianya ada beberapa teman yang kita undang untuk bisa telekonferensi, tapi untuk saat ini kita yang sudah terhubung dari teman-teman komunitas Kretek, Mas Adit Purnomo. Ya Mas Adit Purnomo. Halo, apa kabar Mas Adit? Mas Adit Purnomo ada di Jogja. Halo Mas Adit. Kemudian ada Mbah Doyok. Wah, ini Assalamualaikum. salah satu Gus muda kita dari Purworejo. Jadi beliau apa ya? NU Backpacker. Wih, ngeri. Ini tukang jalan-jalan. Halo, selamat sore Mas Dayak. Selamat sore Mas. Selamat sore untuk teman-teman Oke ya, semuanya. jadi kita akan mendiskusikan seputar rokok, perokok, tembakau dan juga isu corona hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan, menggarisbawahi bahwa isu corona ini mungkin sesuatu yang akan serius. Oh ini bergabung juga Bung Sunil Tolani. Nah, ini Bung Sunil Tolani juga gabung di kesempatan kali ini. Ini teman di komunitas kopi saya. Nah, nanti kita akan komunikasi dengan Bung Sunil setelah nanti connect. Ini sudah ada koneksi tapi audio sama videonya belum keluar. Jadi ngomong-ngomong tentang perokok nih, mungkin kita pengen langsung tektokan aja deh. Aku nggak pengen terlalu artinya terlalu banyak bicara yang di sini. Mungkin Om Aryo ini yang ada di studio kita. Om Aryo, kira-kira karena ini juga aktif di penanggulangan bencana, corona ini juga bagian dari bencana. Jadi bencana kalau nggak salah ada beberapa, ada bencana alam, bencana sosial, ini termasuk non alam ya, non alam. Kemudian isu atau problemnya seperti apa ini sebenarnya, dan mungkin bisa kait-kaitkan dikit sama perokok ini. Biung. Corona ini melanda bukan cuma Indonesia tapi di dunia. Jadi persoalan antara corona dan rokok buat saya ini sebetulnya tidak ada hubungan yang signifikan lah ya, karena yang sehat pun yang tidak merokok pun kalau memang bercampur dengan orang yang sudah suspek otomatis pasti kena. Artinya nggak ada hubungannya sama antara perokok sama corona. Nggak ada Mas. Artinya siapapun mau perokok mau tidak, kalau yang dekat-dekat sama yang suspek ya pasti kena. Tinggal bagaimana kemudian daya tahan tubuh masing-masing orang itu kuat tidak gitu kan. Karena memang kan corona ini kan banyak yang mengatakan para ahli itu bisa sembuh dengan sendirinya sebetulnya. Tanpa obat pun sembuh kayak batuk biasa sebetulnya. Artinya kita nggak perlu takut yang berlebihan dengan corona ini. Kalau kita sehat kita nggak perlu takut. Karena selama ini kita juga yang kita lakukan seharusnya kan memang kebersihan yang dasar lah ya, kebersihan yang dasar, pulang ke rumah cuci tangan segala macam. Jadi kalau dulu itu orang-orang di kampung
sebelum masuk rumah itu kan biasa ada apa jeding ya, ada tempat air gitu ya. air, Jadi sebelum masuk cuci tangan, cuci kaki. Jadi kalau bahasanya dulu itu lebih ke ngilangi sawan. Nah, apa Gus Doyok paham lah. Jogja juga paham ini kalau ngomong ngilangi sawan dan seterusnya. Cuma kemudian itu sekarang dengan orang apa penghuni sudah padat, perumahan padat dan seterusnya kayak gitu jadi nggak ada, artinya keran di depan rumah pun nggak ada. Sangat gitu. jarang. Jadi Rata-rata akhirnya kan udah itu di dalam di kamar mandi. Jadi udah masuk dulu berinteraksi dulu baru cuci tangan. artinya kebiasaan masuk rumah langsung ke kamar mandi itu harusnya dilakukan ketika tidak ada itu. Cuma ada yang menarik ini apa Om Aryo. Ketika kemudian ini merebak demikian cepat dan seterusnya, kemudian banyak pihak atau bukan banyak pihak, ada 1-2 yang kemudian mengatakan bahwa perokok jadi lebih rentan terhadap terkena virus corona, Om. Kalau rentan tidaknya secara medis belum ada yang menyatakan. Tapi kalau secara logis biasanya kalau ngerokok itu kan ngumpul-ngumpul. Selalu berkumpul. Nah, itu yang mungkin kita preventif ya. Sekarang ngerokoknya sendiri-sendiri dulu kan begitu. Social distancingnya harus jalan juga. Artinya tidak harus ngumpul-ngumpul, rame-rame ngerokok bareng itu enggak. Tapi secara medis saya browsing ataupun ada info-info belum ada yang mengatakan bahwa perokok lebih rentan terkena corona, tidak juga. Karena persoalannya kan kalau perokoknya sudah tidak sehat ya akan menjadi rentan kalau memang kena corona. Tapi kalau perokoknya sehat, menjaga kesehatan artinya minum air teratur itu kan. Minum kopinya jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak kopi apalagi yang saset kan gulanya juga terlalu manis. Resiko penyakit gulanya juga besar gitu. Ini ada Om Sunil Tolani yang komunitas kopi, nanti bisa komplain ini urusan harus mengurangi kopi. Oke, tapi karena kopinya kopi yang murni, Mas. Murni harusnya. Karena kita akan ngobrolin 3 hal. Jadi kita ngobrolin perokok dan rokoknya pasti. Kemudian ngobrolin tembakau. Kemudian ngobrolin corona. Mungkin kita ngobrolin perokok. Di ujung sana ada Mas Adit. Nah, Mas Adit, aku pengen denger nih respon dari teman-teman komunitas kretek ya terhadap isu ini, dan bisa juga kita kaitkan ini sebenarnya juga dengan isu-isu dari nasib industri rokok. Kira-kira kayak apa nih masa depannya ketika kemudian sekilas tadi kita sempat sampai kepikiran kalau umpama si perokok kemudian dengan isu corona hidupnya jadi lebih sehat, padahal salah satu indikator hidup sehat itu tanpa rokok, akhirnya industri rokok juga bisa terancam dan seterusnya. Gimana ini tanggapan dari komunitas kretek? Sebenarnya gini ya, kalau menghadapi ini kan pandemi ya, menyerang semua bagian dunia ya, mungkin Afrika aja yang belum kena, Eropa kena, Amerika kena, Asia apalagi sebagai pijakan awal kan. Di konteks hari ini yang agak saya heran ya adalah ketika ini ada satu wabah datang ke negara kita, sama-sama harusnya kita lawan bersama, tapi justru ditunggangi kemudian sama pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa kalian udah berhenti merokok aja, karena ketika kalian merokok kalian menjadi lebih rentan terhadap penyakit terhadap virus corona ini. Sementara tadi ada satu tweet di Twitter ya, itu dari siapa namanya, Dokter Jaka siapa segala macam itulah, Jeko Wako, dan dia itu cukup viral sampai 39.000 like di Twitter. Dia bilang dari data pasien COVID-19 di Cina, 25% pasien yang masuk ICU serta meninggal dunia adalah perokok. Dia memberi pernyataan seperti itu.
Nah, itu kemudian disambutkan sama publik bahwa wah perokok ternyata rentan banget tuh, udah nggak usah merokok sebagainya. Nah, padahal kalau kita membaca data ini dengan benar, misalkan ya kita membaca data ini dengan benar, ketika 25% pasien yang masuk ICU dan meninggal dunia di Cina adalah perokok, artinya 74%, 75% lainnya adalah yang tidak Bukan merokok. merokok. Bukan perokok, Artinya lebih berisiko yang tidak jumlahnya merokok dong daripada yang saya nggak bilang lebih beresiko, kemudian justru lebih banyak orang yang tidak merokok. Lebih banyak orang yang tidak merokok yang meninggal dunia karena COVID. Nah, di sini kan ada ada satu cara berpikir yang keliru saya kira ketika menyangkut pautkan semua hal itu dengan rokok ya. Dari dulu rokok ini kan memang selalu didiskriminasi ya. Dibuat mitos-mitosnya bahwa rokok menyebabkan semua penyakit lah, dari jantung dan sebagainya. Padahal kalau kita mau balik ke prinsip dasarnya, saya tidak bilang bahwa rokok ini menyehatkan. Tapi rokok ini sama sebenarnya sama barang konsumsi yang lain kan. Dia punya faktor resiko terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sama seperti gula misalkan, sama seperti beras bahkan. Nah, di konteks ini kemudian ketika menghadapi wabah yang semengerikan ini sebenarnya harusnya orang-orang yang mengerti kesehatan ini ketimbang lebih mengarahkan bahwa udah kalian berhenti merokok segala macam, mereka fokus di bidang mereka fokus menjadi tenaga medis. Kemudian mereka juga kalau memang mau kampanye yang lebih bisa diterima di publik. Jangan kemudian yang menciptakan resistensi seperti ini. Seperti apa contohnya? Ya udah kampanye aja bagaimana agar orang-orang tetap di rumah. Saya pikir itu yang lebih clear ketimbang kemudian harus menjadikan wabah ini sebagai dagangan politik kesehatan untuk mendiskriminasi perokok gitu. Daripada lebih baik seperti yang kami dari komunitas Tetek sendiri sebenarnya juga melakukan campaign kan terkait isu ini, karena sekali lagi saya bilang tadi kita tidak boleh panik, tapi corona ini mengerikan sinyalnya. Ini berbahaya menurut saya ya, corona ini. Karena itu arahan untuk social distancing, physical distancing, ya udah kita di rumah aja bagi yang memang bisa. Itu hal-hal yang lebih penting menurut kami lebih baik untuk disebarluaskan. Campaign kami misalnya di tataran perokok ya, benar saya sepakat sebenarnya. Mungkin anggapan itu terjadi karena perokok lebih sering nongkrong bareng segala macam sehingga menimbulkan kerumunan. Tapi ada satu lagi mungkin yang membuat mereka berpikir kayak gitu, karena perokok ini kan ada di istilah di tataran perokok ini ada istilah yang namanya istilah join ya. Satu batang rokok disap rame-rame, kemudian dari mulut ke mulut. Nah, itu kan kemudian bisa menjadi salah satu penyebab penularan corona sebenarnya. Nah, itu kemudian kami bikin campaign lucu aja sih, udah biar gak kena corona, diem di rumah, jangan join. Kalau mau minjem sebisa mungkin jangan minjem korek, karena sekali lagi sentuhan tangan terhadap barang itu kan juga bisa menjadi sarana penularan. Sebisa mungkin jangan pinjam korek, jangan keluar, ya dan sebagainya lah. Lebih ke arah sana seharusnya yang kita sikapi terhadap corona. Oke, makasih Mas Adit. Aku pengen nyoba nyapa Mbah Doyok. Iki saya nom tapi Mbak lebih dikenal sebagai Mbah Doyok. Gus, apa kabar Gus? Ini dari komunitas NU Backpacker. Ini sing tukang keluyuran hari ini juga harus sudah mulai mengurangi keluyurannya gitu kan. Termasuk juga di beberapa daerah juga sudah mulai melakukan penutupan atau pengurangan orang untuk datang. Ya Gus, apa yang bisa disampaikan Gus? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari NU Backpacker sih sebenarnya kan NU Backpacker itu gerakan sosial mas mengenai hal ini. Jadi kalau gerakan sosial itu keyakinan saya dan teman-teman sih adalah sesuatu yang bisa dilakukan sebanyak mungkin orang dengan biaya yang seminimal mungkin dan fasilitas seminimal mungkin. Itu gerakan sosial mungkinnya. Jadi ya teman-teman NU Backpacker dimanapun berada ini ya
kita berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan hal-hal yang sederhana seperti tadi Mas Adit bilang untuk kampanye di medsos, pakai meme, pakai video dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, secara khusus di komunitas kita sendiri ya kita sudah instruksikan untuk berhenti dulu nih dolan-dolannya ini, apalagi gunung-gunung ditutup. Itu yang jelas pertama kita semua stop kegiatan-kegiatan yang teman-teman biasanya sering di luar bareng-bareng, itu kita stop semua untuk bersama mengikuti gerakan bersama ini agar tidak terlalu menular dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga karena kita itu aktif di kecinta alaman dan sosial, kita juga melakukan penyemprotan disinfektan, bekerjasama dengan beberapa pihak yang berwenang, misalnya tenaga medis dan lain sebagainya. Itu Mas, dan yang tidak ketinggalan kemarin kita yasinan bareng Mas. Oi, ya yasinan. Gimana itu Yasinan online. intinya yasinan bareng, kemudian dengan corona menarik ini apa teman-teman backpacker yang rata-rata juga perokok. Aku pernah datang di komunitasnya Doya ini. Ya. Ya kita doa itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita ya Mas. Jadi kita melihat sebenarnya kalau saya mau mengutip Gus itu kan doa adalah ikhtiar batin dan ikhtiar adalah doa lahir. Itu saya pegang betul-betul sama teman-teman. Seperti ketika kita ngomong sama diri sendiri di dinding kepala itu kan sebenarnya kita juga berbicara lah, itu doa itu ya memang benar adanya. Maka kita dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan jarak yang terbatas, ya doa adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan secara serentak. Kalau secara logika, karena kita bisa bersama-sama berdoa secara serentak, maka ada ikatan emosional untuk lebih kompak lagi, lebih yakin lagi, lebih percaya lagi satu sama lain agar tidak saling menghujat, tapi kita lebih bareng-bareng corona ini bisa kita lewati Mas. Begitu loh Mas. Oke. Corona yakin kita bisa lewati. Nah, satu lagi Mas. Jamaah Yasin Nasional ini menyumbang devisa menyumbang rokok cukup besar loh. Kemarin juga karena jamaah Yasinnya serentak secara nasional, rokoknya juga serentak secara nasional itu Mas. Artinya partisipasi rokok bercukai pasti ada di situ ya. Oh, tentu kuat itu rokok. Oke. Terima kasih.